Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Pemimpin puja, saya hormati Ibu Bapak sekalian, selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, keadaan batin yang leluasa, sehingga bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari apa yang akan disampaikan beberapa menit ke depan. Manfaat yang optimal, pencapaian yang penuh, dalam bahasa Pali disebut Maha Sampati. Pernah dengar enggak? Enggak pernah dengar kata Maha Sampati? Ya, semoga Maha Sampati bukan hanya secara fisik bangunan saja, tetapi juga terbangun di dalam hati kita, bisa mendapatkan manfaat penuh dari Dhamma. Ini pertama kali saya dapat kesempatan untuk berbagi cerita di tempat ini, maka akan baik kalau perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bhikkhu Ola Raguno. Nama kalian siapa? Hah? Beda-beda. Ya, saya asalnya dari Bali, Ibu Bapak. Memang kalau kegiatan SPD seperti ini kami mengembara, meskipun tidak jalan kaki. Dan di dalam perjalanan itu banyak sekali kisah menarik yang bisa dibagi. Jadi makin akhir jadwalnya makin banyak cerita sudah. Salah satunya ketika itu diundang untuk menghadiri acara di luar wihara. Ketika acara selesai diantar balik ke wihara. Nama wihara, pelaku dan tempat ada di meja redaksi saja. Jadi yang mengantar saya waktu itu adalah satu keluarga. Jadi ada ayah yang nyetir, ibunya di belakang, sebelahnya ada 3 anak. Jadi anak yang paling kecil di sebelah ibunya, 2 anak sisanya di belakang. Dalam suasana mobil itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan. Dari yang sepele, konyol, sampai yang serius. Tetapi apapun pertanyaan yang muncul, diupayakan dijawab dengan sederhana, agar anak yang paling kecil pun bisa paham. Dan ketika terjadi tanya jawab demikian, suasananya tampak gembira, tampak ceria. Jadi saya pikir, wah keluarga ini sepertinya harmonis. Sepertinya. Karena tidak jauh, beberapa meter dari wihara, anaknya yang paling kecil, yang masih kelas 2 SD bertanya pada saya, Bante, boleh enggak adik tinggal di rumah Bante? Jawab, Bante enggak punya rumah, Dek. Terus Bante tinggalnya di mana? Bante tinggal di wihara. Itu pun pindah-pindah. Karena bukan wiharanya Bante, Bante enggak punya wihara. Oke, kalau gitu Bante, boleh enggak adik tinggal di wihara bareng Bante? Makin gawat, kenapa? Yang nanya perempuan pula. Terus saya tanya balik, Dek, kenapa kok pengen tinggal bareng Bante di wihara? Dia jawab polos begini, iya,
Soalnya papa mama baik sekali kalau ada Bante. Sudah kepalang basah, saya tanya balik. Memang papa mama gimana kalau ndak ada Bante? Dijawab dengan polos, berantem terus Bante. Adik tiap hari seperti nonton sinetron langsung. Adik capek Bante. Wah, syukur jaraknya sudah dekat dengan wihara. Jadi situasi tidak canggung lama-lama. Ibu bapak, dari kisah nyata ini yang terjadi beberapa waktu lalu, saya terpikir, memang kalau di hadapan tamu, di hadapan sosok yang dihormati, ada rasa malu ya, sehingga bisa menjaga ucapan, bisa menjaga tindakan. Rasa malu dalam bahasa Pali disebut hiri. Tetapi hiri itu jangan diarahkan keluar terus. Maksudnya apa? Malu kalau ada orang lain. Tetapi ajaran Dhamma itu sifatnya apa? Opanayiko. Harus diarahkan ke dalam batin masing-masing. Demikian pula dengan hiri, rasa malu. Bagaimana maksudnya rasa malu itu diarahkan ke dalam? Begini, malu, sudah tua, belum bisa mengendalikan emosi, sampai harus marah-marah depan anak. Malu, pendidikannya tinggi, tapi tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Malu, sudah lama beragama Buddha, tapi tabiatnya kok tidak sabaran, emosian pula. Itu hiri diarahkan ke dalam. Kalau hiri diarahkan keluar, baiknya pura-pura. Kalau ada orang baru jaga ucapan, jaga perilaku. Tapi kalau hiri diarahkan ke dalam, kita akan betul-betul menjadi orang yang baik. Kalau kita betul-betul menjadi orang yang baik, orang terdekat kita nyaman. Kalau dalam keluarga kita nyaman, keluarga ini berhubungan dengan keluarga lain, orang lain juga nyaman. Makin luas lagi, keluarga-keluarga ini berhubungan dengan keluarga lain, akan terasa nyaman semuanya. Dan itu dimulai dari perbaikan di dalam diri. Oleh karena itu tema malam ini adalah jalan keluar ada di dalam. Jalan keluar maksudnya setiap permasalahan yang kita hadapi itu bisa ada penyelesaiannya lebih gampang kalau diarahkan ke dalam terlebih dahulu daripada keluar sana. Karena yang namanya hidup itu tidak lepas dari perbuatan. Dan yang namanya perbuatan itu ranahnya batin, ibu bapak. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu biasanya luapan dari batin saja. Terlebih lagi, ada orang yang ucapannya manis sekali, tindakannya manis sekali, tetapi ternyata setelah dicek, oh niatnya ndak semanis itu. Orang sekarang menyebutnya munafik. Sehingga penting kita senantiasa mengecek ke dalam. Bante, masa ada ucapannya manis, tindakannya manis, tapi kok niatannya buruk? Ada. Saya bagikan satu kisah, ibu bapak. Jadi ada seorang ibu menanti menantu. Artinya seorang ibu pengen punya menantu. Dia punya kriteria, kalau bisa menantu saya itu nanti bisa masak, enak diajak ngobrol. Tetapi anaknya dapat istri yang sudah ndak bisa masak, ndak suka masak, pendiam pula. Maka di dalam rumahnya itu suasananya cuma dua, kalau ndak perang dingin ya panas. Dingin karena diam-diaman, panas karena berantem. Terus begitu di dalam rumah.
Sampai suatu saat ibu bapak, menantunya sedang bersih-bersih, ketemu secarik kertas, dibaca hasil tes mertuanya, tes kesehatan. Dia tahu, oh mertua saya kena kanker stadium akhir, bisa bertahan hanya 6 bulan. Lalu menantunya mengubah tabiatnya. Meskipun canggung, dia coba ngobrol. Meskipun tidak bisa masak, dia coba masak. Makanya tiap kali masak, masakannya gosong. Besoknya masak lagi, gosong lagi. Suatu saat, menantunya ini tidak ada di rumah, di luar kota, dia pesen lewat online. Pesan makanan. Makanannya datang. Wah, mertuanya happy sekali akhirnya. Makanan luar. Dibuka kotaknya. Makanannya gosong. Bayangkan, order ada gosong loh. Tinggal nelpon gosong juga loh. Tetapi ditutup lagi kotaknya. Mertuanya lihat, ini restoran terkenal. Belum. Terkenal sekali. Tapi masih bisa melakukan kesalahan. Lalu kenapa saya menuntut banyak ya pada anak itu ya? Restoran yang terkenal gini aja bisa melakukan kesalahan ya? Lalu dia mulai mengubah cara pikirnya, mulai dekat kedua hubungannya. Seminggu kemudian mertuanya meninggal. Lebih cepat dari seharusnya. Ibu bapak, kira-kira menantunya ini orang baik apa orang jahat? Baik ya? Meskipun masakannya gosong, ya udah ada upaya. Meskipun canggung, ya ada upaya untuk ngomong. Kalau ceritanya sampai di situ, karena ceritanya ternyata bersambung ibu bapak. Ada lanjutannya. Lanjutannya adalah begini. Ternyata ketika dia membuka surat keterangan dokter itu, dia baca bahwa mertuanya kena penyakit kanker, dia tahu bahwa orang kanker tidak boleh kena karsinogen. Dia dengan sengaja membuat masakannya gosong karena tahu di makanan gosong itu ada karsinogen. Ketika dia telepon online, tolong ya makanan yang datang dibuat agak overcook, mertua saya suka. Sekarang, menantunya masih jadi orang baik apa orang jahat? Padahal bagus loh ada upaya masak tiap hari, upaya ngobrol tiap hari. Makanya, meskipun ucapannya itu manis, meskipun tindakannya itu manis, kalau niatnya itu adalah buruk, menurut mata Dhamma, itu keburukan. Meskipun mertuanya menganggap menantunya itu orang yang baik sekalipun, tetapi secara Dhamma, dia sebetulnya membunuh mertuanya. Tapi ada disclaimer, ibu-ibu nanti kalau dapat makanan gosong, bukan berarti pengen ngeracunin ibu. Kata Bhante Olara kemarin, lihat masakan gosong, mau bunuh saya ya. Daya. Jadi ibu bapak sekalian, itu pentingnya kita cek kembali apa niatan di balik pikiran kita. Cara ngeceknya bagaimana? Harus punya kejujuran terhadap diri sendiri. Karena seringkali kita mengecoh diri sendiri. Yang penting tampak luaran bagus, tidak peduli yang daleman. Makanya penting untuk mengecek. Seperti orang bercermin sajalah. Kalau ibu bapak bercermin begitu ya, di pantulan cermin itu ada noda, yang digosok cerminnya apa pipinya? Tapi ada loh yang digosok tuh cerminnya. Dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya apa? Tahu rasa nyaman di dalam hati itu sumbernya dari pengotor sendiri, menyalahkan yang luar. Itu seperti orang tahu ada noda di pipinya yang digosok cerminnya. Selesai enggak perkaranya? Ya. Apalagi yang namanya hidup, sudah tahu bahwa itu adalah ranah pikiran, sesungguhnya
Kalau kita berpikir dengan hal yang buruk, diinginkan atau tidak, agama Buddha atau apapun agamanya, menderita batinnya. Tetapi kalau ketika berpikir, itu dasarnya adalah kebaikan, memuja batu sekalipun, dia bahagia. Dan mengetahui hal ini, kita sebetulnya bisa memilih takdir hidup kita itu menjadi bahagia apa menderita. Karena yang namanya hidup, itu adalah pilihan dari sisi sebab, takdir dari sisi akibat. Jadi kita bisa memilih takdir kita sendiri. Kita bisa memilih sebab-sebab yang baik, sehingga kita mendapatkan takdir-takdir yang baik. Akibat-akibat karma yang baik. Dan yang namanya pilihan, yang namanya cetana, yang namanya kehendak, itu bukan hal yang besar-besar. Hari ini milih ke wihara saja, dengan tidak memilih ke wihara, itu takdirnya akan berubah jauh. Apalagi bisa mendapatkan manfaat dari uraian dhamma ini. Dan yang namanya akibat dari kacamata agama Buddha bukan melulu hal yang tampak luar. Hal luaran yang kita terima meskipun bagus sekalipun, tetapi kalau yang merespon ada keburukan akan menjadi takdir yang buruk. Tetapi di luar sana, kalaupun buruk secara mata sekalipun, kalau yang merespon hati kita itu adalah baik, akan menjadi takdir yang baik. Mungkin agak mengawang-awang ya, makanya perlu contoh lagi ya. Jadi ada orang baru lulus S2, jurusan personalia, ngurusin karyawan. Sebagai fresh graduate, dia diterima kerja di perusahaan yang cukup top. Gajinya 10 juta. Kebutuhan hidupnya 5 juta. Jadi dapat nabunglah 5 juta. Happy dia. Tugas pertamanya adalah merapikan file. Jadi ada KTP, ada foto, ada kontrak kerja dijadikan satu. Sesuai dengan yang punya. Ketika merapikan file, dia ketemu foto. Ini mirip teman saya dulu ini. Waktu SMA saya duduk sama dia ini. Tapi orang ini bodohnya nggak ketulungan dulu. Saya yang sering bantu dia. Dan dia cuma bisa tamat SMA. Kemudian dia lihat slip gajinya di kontraknya tertulis 30 juta. Saya S2, 10 juta. Dia SMA, 30 juta. Saya rasanya pandai, 10 juta. Dia bodohnya ampun-ampunan, 30 juta. Kira-kira gaji 10 juta yang dia dapat itu jadi nasib baik apa nasib buruk? Tergantung kondisi batinnya. Kalau kondisi batinnya adalah ketidakpuasan, keiri hatian, kesombongan, maka gaji 10 juta itu akan langsung hilang kebahagiaannya. Karena merasa lebih tinggi. Tetapi kalau yang ada di batinnya adalah apa? Keberpuasan, rasa simpati, rendah hati. Dia akan berpikir, oh teman saya aja bisa berhasil. Saya punya potensi lebih besar dari dia. Saya bisa belajar banyak dari dia. Mungkin dia gajinya gede karena mulai duluan. Ketika itu saya masih kuliah, dia punya pengalaman, saya punya pendidikan. Jadi saya bisa belajar banyak. Gaji 10 juta itu akan tambah bahagia ketika melihat temannya lebih gede dari dia. Itu kenapa? Makanya nasib itu masih sangat ditentukan dari kondisi batin kita. Masalahnya adalah kita susah mengakui kalau kebahagiaan dan juga penderitaan yang kita alami, besar kecilnya itu sangat bergantung dari kondisi batin kita. Kita lebih mudah menyalahkan di luar sana kalau sudah hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau sudah berurusan dengan hal-hal yang menyenangkan,
Oh itu gara-gara saya itu. Nggak rugi saya belajar. Nggak rugi saya berbuat baik. Tapi kalau kebaikan orang lain dilihat, gitu aja dipamerkan. Tapi kalau ada kesalahan orang lain kecil saja, jadi warta berita itu. Tapi andil diri sendiri yang kecil kita ingin semua orang tahu. Kesalahan kita yang besar, ditutup rapat-rapat. Itu karena tidak sering melihat ke dalam. Tadi soal gaji itu hal-hal yang bisa diubah. Ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Misalkan, beberapa waktu lalu, saya tidak mau nyebut nama tempat, nama orang, nama waktu. Ada orang tubuhnya besar, wajahnya serem. Karena tubuhnya besar, wajahnya serem, dia dimanfaatkan oleh temannya untuk nagih hutang. Tahu enggak orangnya? Itu akan menjadi nasib yang sangat buruk kalau dia menganggap itu sebagai hal yang buruk. Tetapi itu akan menjadi nasib yang baik kalau dia, berkat tampang saya ini dunia jadi aman. Orang mau melakukan keburukan, canggung karena ada saya. Jadi hal-hal yang luaran itu, jadi nasib baik atau nasib buruk, sangat bergantung respon batin kita. Kalau sering melihat ke dalam, santai hidup kita. Makanya jangan heran, kalau orang yang belajar Dhamma, sering praktik Dhamma, dia secara alami akan punya sifat yang sabar dan juga rendah hati. Tapi Bante, banyak yang belajar Dhamma tinggi-tinggi Bante. Sudah lama beragama Buddha Bante, tahu anatta, tapi sombongnya nggak ketulungan Bante. Ngomong pakai dagu Bante. Semua dianggap rendah Bante. Tahu enggak kenapa begitu? Orang belajar Dhamma lama, belajar yang tinggi-tinggi tetapi kok sombong dan enggak sabaran. Menurut saya, karena Dhammanya itu salah masuk. Apa saja kalau salah masuk itu berbahaya Ibu Bapak. Sambel yang enak, kalau masuknya ke mulut enak, kalau masuknya ke mata, bukan pedas lagi Bante, perih sambalnya Bante. Dhamma juga gitu. Kalau Dhamma itu masuk ke kepala, terus masuk ke kepala, apanya yang besar? Kepalanya yang besar Ibu Bapak. Tapi kalau Dhamma yang di kepala itu diturunkan ke hati, apanya yang besar? Hatinya yang besar. Jadi kalau Dhamma itu hanya masuk ke teori, masuk di kepala, besar kepalalah dia. Tapi kalau Dhamma itu bisa pelan-pelan diturunkan ke dalam hati, besar hati dia. Jadi orang yang sabar, jadi orang yang rendah hati. Makanya kalau ada orang yang mengaku saya sudah meditasi sekian lama, disenggol sedikit langsung apa. Oh berarti masih salah masuk. Masuknya di kepala. Karena Ibu Bapak, sifat alami mereka yang praktik Dhamma adalah sabar dan rendah hati. Kenapa? Orang yang praktik Dhamma biasanya pasti tahu dua hal. Satu, bahwa segala sesuatu itu adalah bagian dari sebab akibat. Setuju? Dua, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak kekal keberadaannya. Setuju? Cukup dua hal ini saja membuat orang akan sabar ketika berada di bawah, tetap rendah hati ketika ada di atas. Sabar berada di bawah karena bagaimana? Apapun yang dialami, sedikit atau banyak, karena ulahnya sendiri. Dan yang bisa mengubah itu adalah diri sendiri. Dan ketika berada di bawah, apakah kekal berada di bawah? Enggak. Kalau mau berjuang itu akan naik pelan-pelan. Tergantung lebar rodanya. Kalau rodanya gede ya lama sekali Bante naiknya nih Bante.
Itu akan punya daya tahan mental ketika di bawah. Kemudian naik, pelan-pelan naik. Ketika di atas, oh saya di sini juga karena sebab akibat, bukan sebab tunggal, bukan karena upaya saya sendiri. Ada orang tua yang melahirkan, ada orang tua yang menyekolahkan, ada teman-teman yang ngasih waktu, ngasih info. Ada yang lainnya, banyak hal. Jadi sombong juga demi apa sombong? Dan ketika berada di atas, tahu bahwa kekal enggak berada di atas terus? Enggak. Lambat laun akan turun. Kalau ketika di atas sombong, ketika turun semuanya tepuk tangan. Sekarang turun tuh hidupnya. Tapi kalau rendah hati ketika di atas, mau turun yang lain akan bantu dengan senang hati. Dan karena tahu itu tidak kekal, di sini ada yang mau hidup selamanya enggak? Ada yang bisa hidup selamanya enggak? Lalu sombong juga demi apa? Toh juga kita akan dilupakan. Guru Agung Buddha Gotama saja, Ibu Bapak, luar biasa demikian. Ajarannya bertahan berapa tahun katanya? 5.000 tahun. Habis itu dilupakan kan? Dilupakan, apalagi kita. Mau sombong demi siapa? Sombong demi apa? Wihara ini sekarang besar sekali, indah ya. Karena banyak pihak juga. Mau sombong juga sombong demi siapa? Itu, orang yang sering praktik Dhamma akan punya kesabaran ketika di bawah, punya kerendah hatian ketika berada di atas. Kalau misalkan kita berhadapan dengan orang yang sabar, rendah hati, nyaman enggak di dalam sini? Tetapi kalau kita berhadapan dengan orang yang sudah enggak sabaran, sombong pula, nyaman enggak? Enggak nyaman. Dan untuk bisa rendah hati dan sabar, itu praktiknya di luar atau praktik di dalam sini? Karena itu jalan keluar ada di dalam. Seperti tema malam ini. Dan saya akan tutup uraian malam ini dengan satu kisah yang bisa menggambarkan semuanya, yang bisa menggambarkan ceramah ini dari awal sekali sampai detik ini. Dan ceramah ini sudah pernah disampaikan di tempat ini 13 tahun yang lalu. Ada yang ingat kira-kira ya? Kenapa saya tahu? Ada arsipnya. Sebelum kesini saya cek dulu. Cek ombak. Jadi kisahnya begini. Ada seorang raja, Ibu Bapak. Raja ini memerintah di Timur Tengah. Raja ini sakit mata. Oh, tabib istana langsung mengobati mata sang raja. Habis mengobati, tabib istana ngomong ke rajanya, Baginda Raja, kalau Baginda Raja mau cepat pulih penglihatannya, sering-seringlah lihat yang hijau-hijau, pohon-pohon, daun-daun. Baik. Tetapi di Mesir, di Timur Tengah kan jarang ya, pohon, daun-daun. Maka raja memerintahkan seluruh pengawalnya, semuanya diubah jadi warna hijau. Kursinya warna hijau, taplak mejanya hijau, lantainya hijau, langit-langitnya juga hijau. Sudah seperti berada di dalam lemper saja pokoknya tuh. Serba hijau. Tetapi penasehat kerajaan datang. Baginda Raja, kalau Baginda mau sembuh kan memang sering lihat hijau-hijau. Kenapa Baginda Raja enggak pakai kacamata hijau saja? Kan semuanya tampak hijau Baginda Raja. Dari cerita sederhana ini, kita dapat gambaran bahwa mengubah yang di dalam, mengubah cara pandang kita, itu bisa mengubah dunia sekitar kita. Mengubah cara pandang itu akan mengakibatkan cara pikir kita berubah. Cara pikir berubah, ucapan, tindakan, cara hidup pun ketika berupaya pun, upayanya sesuai dengan Dhamma. Perhatiannya, ingatannya akan tertuju pada Dhamma.
Kalau ini terus dilakukan, maka batinnya akan teguh tegak pada Dhamma. Cara pandang yang benar dalam bahasa Pali disebut sammaditthi. Cara pikir yang benar disebut samma sangkappa. Cara ucap yang benar disebut samma waca. Cara bertindak yang benar disebut samma kamanta. Daya upaya benar disebut samma wayama. Perhatian benar disebut samma sati. Keteguhan hati pada Dhamma disebut samma samadhi. Dan semua ini adalah jalan keluar menuju samsara yang patut dilatih ke dalam batin kita masing-masing. Sehingga tema malam ini adalah jalan keluar ada di dalam. Mulai dari permasalahan hari-hari sampai permasalahan keluar dari samsara, semuanya ada di dalam diri kita. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih atas Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante. Nah, pada Rama-Rama nih, saudara-saudari, Bapak Ibu, sekarang saatnya kita bertanya ya pada Bante. Silahkan pada para peserta yang hadir pada hari ini untuk mengajukan pertanyaan. Ya, dipersilahkan. Oke, mic diberikan kepada sang penanya. Nama budaya Bante. Namo Buddhaya. Nama saya Lani. Bante, tadi saya mendengarkan bahwa Bante mengatakan kita bisa menentukan takdir kita. Yang saya ingin pertanyakan, karena ini sering juga menjadi pertanyaan saya di dalam hati. Apakah saya bisa menentukan takdir saya nanti setelah saya meninggal? Apakah saya terlahir di alam dewa atau saya mau di alam manusia saja? Cuma itu dua pilihan saya, Bante. Bagaimana caranya saya menentukan takdir saya nanti? Terima kasih, Bante. Ya, terima kasih Bu Lani. Mau lahir lagi ya? Di sini ada yang mau masuk surga enggak? Angkat tangan. Siapa yang mau masuk surga? Ah, cuma 1, 2, 3. Berapa? Oh, dikit ya? Kalau dikit nanti private aja pas makan siang atau makan pagi. Siapa di sini mau masuk surga? Pertanyaan berikutnya adalah kapan mau masuk surga? Nanti malam mau enggak? Hah? Lah katanya mau masuk surga. Ya, bercanda sedikit. Ada, bahkan Sang Buddha, guru agung kita, Lokawidu, pengenal segenap alam. Maksudnya apa? Beliau tahu betul, kalau mau lahir di alam ini, begini caranya. Kalau mau lahir di alam itu, begitu caranya. Dan ini sudah sering disampaikan. Di sini ada yang mau lahir di alam rendah enggak? Jadi kalau alam itu bisa diibaratkan seperti film, Ibu Bapak. Kalau yang suka nonton film thriller begitu ya, setiap hari saling siksa, saling gorok, itu ada alamnya, alam niraya. Bagaimana caranya ke sana? Terus saja kembangkan kebencian, dendam itu disimpan. Nanti akan ada tempat yang nyaman untuk terus marah-marah. Karena habit menentukan habitat. Habit menjadi habitat. Kalau habit kita marah-marah, oh di situ ada tempatnya. Biar leluasa. Tapi ada juga yang senang nonton flora fauna. Saling makan, habis makan tidur. Habis itu menambah diri. Berkembang biak, makan tidur. Yang kuat memakan yang lemah.
Nah itu kalau terbiasa begitu, ya nanti akan ke alam tiracana. Ada juga yang senang dengan film hantu-hantu kan? Film horor, hantu, setan begitu. Ada juga caranya. Pelihara aja keserakahan, lekati tempat yang sekarang dimiliki. Kalau sudah punya kelekatan, terus merasa kurang, akan lahir ke alam sana. Terus kalau mau jadi manusia bagaimana Bante? Paling tidak jaga 5 sila. Karena manusia sendiri dari kata mana usa. Mana artinya batin. Usa artinya tinggi. Punya batin yang lebih tinggi itulah disebut manusia. Jadi meskipun casingnya manusia, tetapi dalamannya yang tadi sebetulnya bukan manusia. Sehingga kalau mau terlahir kembali sebagai manusia, paling tidak jaga silanya. Kalau mau ke alam dewa, banyak caranya. Misalkan selain menjaga sila, kita sering berbagi. Kan ada tuh kisah Dewa Saka, kenapa bisa jadi Dewa Saka? Dia membantu banyak orang. Dia bertekad tidak akan mengucapkan kebohongan. Dia bertekad akan merawat orang tuanya. Dan banyak tekad-tekad lainnya bisa lahir di alam dewa. Dari dewa yang paling rendah sampai dewa yang paling tinggi. Tetapi kalau mau yang lebih tinggi lagi di alam Brahma, nah itu meditasinya ditekunin. Tetapi ibu bapak, entah alam manapun dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, enggak kekal. Selesai kontraknya ya turun lagi. Berjuang lagi. Berjibaku lagi melakukan kebaikan. Tetapi enggak apa-apa kalau mau terlahir di alam surga, enggak apa-apa. Paling tidak semenderita di sini kan begitu. Tetapi kalau waktunya habis ya balik lagi. Seperti orang liburan, kalau liburan rasanya lama apa singkat? Oh singkat sekali Bante. Ya gitu, kalau di alam sana meskipun lifespan-nya panjang sekali. Karena menyenangkan biasanya akan terasa singkat, enggak kerasa. Sudah habis waktunya, turun lagi. Makanya ajaran Sang Buddha itu luar biasa. Kenapa? Beliau menawarkan kebahagiaan yang tidak perlu menderita lagi. Tidak perlu berjuang lagi. Karena apa? Tidak ada jaminan ketika kita lahir sebagai manusia berhadapan dengan Dhamma, mengenal Dhamma. Karena kemungkinan besar juga kita berlawanan dengan Dharma. Lihat sajalah statistiknya, kita berapa persen sih? 1% aja enggak nyampe di sini. Itu kemungkinannya kecil sekali. Makanya mumpung sudah mengenal Dhamma, ayo kita bareng-bareng belajar keluar dari samsara ini. Karena Guru Agung kita sudah menyatakan, yang menjadi kemunculan derita itu tiada lain adalah tanha, kegandrungan. Makanya saya menawarkan ibu bapak, pilih mana? Mengejar ribuan hal yang ditawarkan oleh tanha, atau melepas satu hal saja, yaitu tanha. Kalau mengejar ribuan hal yang ditawarkan oleh tanha, ujung-ujungnya jelas. Kekecewaan, penderitaan. Tetapi kalau kita memilih untuk melepaskan satu hal saja, yaitu tanha, ujungnya jelas, tanpa penderitaan. Dan pilihan ada di tangan ibu bapak sekalian. Demikian, semoga menjawab. Kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan oleh yang lain ya. Terima kasih Bante. Ya, silakan. Siapa lagi? Namo Buddhaya Bante, nama saya Julisna. Saya mau bertanya, mengapa orang sudah meditasi
marah-marahnya masih ada gitu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Makasih. Ya, meditasi aja masih marah, apalagi tidak meditasi itu. Iya. Kalau sudah marah, kemarin kan sudah disampaikan ya, kalau sedang marah hanya ada dua hal katanya. Kalau enggak gelap ya buta, bayangkan. Sudah buta gelap pula. Jadi bisa nyusruk sana, nyusruk sini. Makanya ketika kemarahan itu muncul, ada mantra yang bisa diucapkan. Mau tahu enggak? Ada dua mantra, karena kalau dikasih dhamma yang mendalam juga lupa. Kalah dengan marahnya. Mantra pertama ya, dengar ya, saya nggak mau ulang. Marah itu gila, dendam itu bodoh. Marah itu gila, dendam itu bodoh. Mantra kedua, aku boleh marah, tapi besok. Ini sesuai Tipitaka loh. Kita bahas satu-satu ya. Oke, sambil ngabisin waktu ya. Aku marah, tapi besok. Itu di dalam Tipitaka ada kalimat begini. Asati amanasikaro tasming pugale apajitabo. Artinya adalah untuk menghindari kemarahan dengan mengabaikan orang yang membuat marah, tidak memperhatikannya pada waktu itu. Jadi kalau ada marah, ditunda dulu. Kita pergi dulu dari orang yang membuat marah. Karena seringkali Ibu Bapak, kalau sudah terlanjur marah, semuanya akan runyam. Jadi kalaupun kita marah, kalau ditunda, besok emosi yang meledak-ledak itu sudah berkurang drastis. Tetapi kalau begitu marah langsung dor, habis sudah. Makanya perlu untuk mengalihkan perhatian. Aku boleh marah, tapi besok. Besok marah lagi, ulang lagi. Aku boleh marah, tapi besok. Itu mantra yang kedua ya. Mantra yang pertama, marah itu gila, dendam itu bodoh. Ini juga ada di Tipitaka. Kodasam madasam matu ayasak yang nigacati. Ketika orang diliputi oleh kemarahan, gila oleh kemarahan, dia riskan bertemu dengan aib. Orang marah lebih riskan punya aib atau punya puji-pujian di luar sana. Nggak kenal aja, kita lihat di sosmed ada orang marah, kenal aja ndak udah dicaci kan? Marah itu gila kenapa? Kalau sampai marah itu meledak, semua yang dibangun dengan baik, misalkan suatu hubungan begitu ya, sudah dibangun lama dengan baik, sekali saja marah meledak, hancur semuanya. Apalagi kalau sampai kalut begitu ya, tidak bisa menahan, apa saja ada yang di depan matanya dibanting. Kalau yang dibanting punyaan orang, apa? Dituntut. Kalau yang dibanting punyaan sendiri, apa? Menyesal. Dan yang dibanting bukan hanya benda, Ibu Bapak. Nama baik orang juga kadang dibanting di mana-mana. Aib orang juga kadang dibanting di mana-mana, diceritakan ke sana kemari. Itu. Marah itu gila. Dendam itu bodoh. Kalau marah itu disimpan, dipendam, lama-lama jadi dendam. Kenapa dendam itu bodoh? Contoh, misal kita berselisih dengan orang, dan orang itu mungkin menurut kita jahat pada saat itu aja. Sebelum kejadian dan setelah kejadian, dia orangnya baik. Tetapi karena kita dendam, kita potong satu episode sedikit itu, kita bawa kemana-mana. Makan, ingat dia. Sebelum tidur, ingat dia. Tetapi dia bagaimana? Makan, tidak ingat kita.
Sebelum tidur juga tidak ingat kita. Kita hidupnya menderita, dia sudah bahagia. Apa tidak bodoh? Apalagi kalau kita bisa survei ke alam neraka sana begitu ya, kita tanya satu-satu. Kamu cinta enggak dengan dirimu sendiri? Dia kira-kira jawab apa? Cintalah. Lalu siapa yang membawa kamu ke alam situ? Dirinya sendiri. Lah katanya cinta pada diri sendiri. Tetapi kok menyeret diri sendiri ke alam rendah? Ya dendam itu bodoh Bante, ya betul. Makanya simpan 2 mantra ini baik-baik. Kalau sedang marah, aku boleh marah tapi besok. Besoknya lagi, aku boleh marah tapi besok. Kalau udah tidak tahan, marah itu gila, dendam itu bodoh. Ini disampaikan oleh upajaya saya. Karena kalau sebagai biku kok marah-marah, dipertanyakan pelatihannya. Ya, demikian, semoga bermanfaat dan tidak marah-marah lagi. Satu. Baik, silakan pertanyaan berikut. Oh, budaya Bante, nama saya Hendra. Ini Bante, tadi saya bertanya, tadi melanjut pertanyaan dari yang lain. Tujuan kita terakhir memang mencapai nibbana. Tetapi kalau belum sampai ke nibbana, mungkin kita berpikir juga bisa tetap menjadi terlahir ke alam manusia atau alam dewa. Bertemu dengan ajaran Buddha sulit. Bagaimana caranya? Setiap kita kelahiran tetap bertemu dengan ajaran Buddha. Terima kasih Bante. Ya, sebetulnya ada jaminan agar ketika lahir kembali bisa bertemu dengan ajaran agama Buddha. Mau tahu enggak? Ya ditanyakan soalnya pasti mau tahu. Pertama, hancurkan yang namanya Sakkaya Ditthi. Kalau Sakkaya Ditthi hancur, Wicikicca akan hancur. Ketika Sakkaya Ditthi hancur, Wicikicca hancur, Silabata Paramasa hancur. Ketika ketiganya hancur, jadi Sotapanna. Itu jaminan. Sekarang yang dimaksud Sakkaya Ditthi apa Bante? Sederhananya Sakkaya Ditthi adalah menganggap tubuh dan batin sebagai diri. Atau menganggap tubuh dan batin sebagai milik diri. Atau ada diri di luar tubuh dan batin. Jadi Sakkaya Ditthi itu kalau di jumlah, ini berdasarkan Culawedalla Sutta, Majjhima Nikaya, ada 20. Karena masing-masing dari pancakanda itu, orang bisa terjebak dengan 4 cara. Satu saja contohnya ya, yang gampang. Kita kadang menganggap tubuh sebagai diri. Contoh gampang. Kita foto bersama nih, jepret. Hasilnya di-upload tuh di akun Mahasampati misalkan. Foto siapa yang dicari paling awal? Foto siapa? Kenapa foto diri sendiri yang dicari? Karena kita mengikat, oh itu loh saya, yang itu loh saya. Padahal apa yang dianggap sebagai saya? Gambar. Lalu ketika ada orang lain komen, ini kok seperti ondel-ondel yang di tengah ini. Putih mengkilap ya. Marah enggak? Padahal yang di komen apa? Fotonya, bukan orangnya. Tetapi kenapa? Ketika di komen fotonya kita yang marah, kita mengikat diri kita pada foto. Ada kataku di foto itu. Itu fotoku. Itu wajahku. Dan tidak hanya foto, misalkan ada handphone, priang, pecah. Anicca Bante. Tapi kalau ada ku, handphoneku, waduh. Kenapa? Karena kita mengikat diri kita pada
handphone itu menganggap rupa sebagai milik diri. Masalahnya ini merembet kemana-mana. Ada anak jadi anakku. Ada nama baik menjadi nama baikku. Bahkan tubuh sebagai tubuhku. Ketika ini berubah, apa yang terjadi? Menderita. Karena akunya berubah nanti. Tapi pengennya akunya tetap. Itu. Tapi kalau bisa menghancurkan sakaya didik, tidak ada satupun fenomena yang dianggap sebagai diri, yang dianggap sebagai milik diri, yang ada diri. Melihat ini secara langsung, ada keraguan-raguan nggak dengan apa yang Guru Agung kita sampaikan? Tidak. Wicikicahan. Dan karena melihat ini sendiri, merealisasi ini sendiri, ada kemungkinan enggak praktek yang aneh-aneh, misalkan mencelupkan ke sungai dirinya malam-malam, cari akar pohon yang serem-serem, masih memungkinkan enggak melakukan itu? Enggak, karena sudah melihat sang jalan. Dan kalau ketiga belenggu ini hancur, bisa dipastikan, dia lahir 7 kali saja maksimal. Dan di dalam kelahirannya 7 kali itu tidak akan bertentangan dengan Dhamma. Karena dia sudah masuk ke arus Dhamma. Makanya disebut sebagai pemasuk arus. Jadi agar bisa bertemu dengan Buddha Sasana di kehidupan berikutnya, jadi sota, gampang kan? Teorinya Bante. Makanya berjuang ya, bareng-bareng ya. Ya, demikian semoga menjawab ya. Terima kasih. Udaya Bante. Saya ingin bertanya, apakah karma sama dengan takdir? Ya, tadi saya pakai istilah takdir karena ini sering dipakai. Makanya uraian tadi itu begini. Orang kan kadang bingung ya, hidup ini pilihan apa takdir, kan begitu. Makanya dijelaskan, hidup itu dari sisi sebab itu pilihan. Dari sisi akibat itu bolehlah dikatakan takdir. Karena akibat dari perbuatan kita itu, kalau kondisinya sudah matang, bisa dihindari enggak? Guru Agung kita kurang baik apa? Kurang sempurna apa? Tapi masih saja difitnah oleh cinca. Tapi masih saja ingin dibunuh oleh siapa? Dewa Data, saudaranya sendiri loh. Tapi masih saja digangguin oleh banyak pertapa. Tapi masih saja apa? Sakit kepala. Dan banyak hal-hal yang masih dialami oleh Guru Agung kita ketika perbuatan buruk di masa lampau itu berbuah. Tetapi yang membedakan antara Guru Agung kita dengan orang biasa apa? Respon batinnya. Meskipun difitnah, meskipun ingin dibunuh, ndak ngaruh lagi. Karena ndak mencengkram sebagai itu hasil karmaku. Sebab akibat ya sebab akibat saja. Tidak ada sense of self. Tidak ada sakaya ditik lagi di sana. Tidak mencengkram lagi semua fenomena. Makanya fenomena akan mengalir saja. Jadi, apakah karma sama dengan takdir? Karma itu justru pilihan. Yang boleh dianggap takdir itu adalah wipaka, hasil. Jadi karma itu yang aktif, Ibu Bapak. Makanya Sang Buddha, Guru Agung kita mengatakan, cetanahang bikawe kamang wadami, cetayitwa kamang karoti, manasa kayena wacasa. Wahai para biku, kehendak itulah yang kukatakan sebagai karma. Setelah berkehendak, seseorang melakukan karma. Entah dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi yang dimaksud karma itu adalah ketika kita melakukan sesuatu. Dan ketika kita melakukan sesuatu, sesungguhnya sudah ada hasil. Dan hasilnya berkali-kali. Tidak hanya satu kali. Untuk mudahnya begini, Ibu mau punya pohon mangga, punya biji mangga 1 toh, tanam.
Begitu besar, tumbuh mangga apa cuma satu buahnya? Banyak. Jadi meskipun kita berkehendak sekali, itu akibatnya bisa berkali-kali. Tergantung kekuatan dari kehendak. Nah, ketika berbuah itulah boleh kita sebut sebagai takdir. Karena sebetulnya tidak ada itu yang betul-betul disebut takdir, tidak ada. Ini hanya bahasa komunikasi saja. Biar kita nyambung dengan orang lain juga. Ya, semoga jawabannya memadai, Ibu ya. Terima kasih. Baik, silakan pertanyaan yang lain. Masih ada waktu. Ya, Namo Buddhaya Bante. Ingin bertanya Bante, apakah semuanya itu harus melekat gitu, Bante? Contohnya, kalau tidak melekat, hari ini saya melakukan kesalahan nih. Jadi di kemudian hari, kesalahan itu ibaratnya ketahui lah. Tapi karena saya berpikiran itu tidak melekat, berarti kan itu aku tidak mengakui itu kesalahanku karena tidak punya gitu. Secara bahasa, kita bisa saja ngomong, oh bukan diri. Tetapi secara sannya, secara persepsi kita masih ada. Nanti jangan sampai punya anggapan, oh berarti bukan diri. Saya kemarin kan bukan saya yang pinjam duit itu. Kan bukan diri, Bante. Dhamma kok diselewengkan. Jadi yang membedakan antara orang biasa dengan orang suci, orang biasa itu masih mencengkram fenomena batin dan jasmani sebagai ada diri si pelaku. Itu orang biasa. Tetapi kalau orang suci, betul-betul dia. Hanya fenomena saja. Cara ngeceknya, ketika dimarahi oleh orang lain, itu kalau keakuannya ya, bahasa gampangnya, gede, itu akan responsif, reaktif, langsung jeder, langsung balas. Kenapa? Karena ada ego yang diserang. Meskipun secara omong-omong kan anatta Bante, tapi marahnya nyata Bante. Nah, sudah kontradiksi. Tetapi kalau arahanta, para suciwan paling tidak anagami, tidak akan bisa marah. Karena sudah tidak menganggap fenomena itu sebagai milik diri. Sehingga tidak akan lagi menganggap dia menyerangku, dia menghinaku, enggak lagi seperti itu. Jadi meskipun kita tahu anatta, betul-betulkah kita melihat segala fenomena ini sesuai dengan kebenaran? Belum tentu. Karena apa? Keterbatasan indera kita. Saya kasih contoh, semoga menarik. Tadi pagi matahari terbit di mana? Di timur. Mata asli kita ngelihat di timur kan? Tetapi belajar ilmu astronomi kan, yang terjadi adalah bumi bergerak dari barat ke timur, berputar, berotasi. Sekarang, percaya mata, apa percaya ilmu pengetahuan? Jadi kita boleh saja tahu, oh berarti bumi yang berotasi dari barat ke timur, tetapi secara mata kita masih sering terjebak. Ini hanya contoh. Jadi meskipun kita tahu, oh anatta segala macam, sudah betul-betul masukkah ke dalam hati kita? Atau kita masih sering menggunakan nilai anatta itu untuk sekadar gaya-gayaan saja? Untuk sekadar intelektual kita saja. Karena orang yang betul-betul memahami anatta, ya tadi, dia akan sabar dan rendah hati. Tetapi kalau anattanya hanya di kepala, ya kayak tadi itu, kan bukan saya yang minjem duit kemarin. Aku yang lama beda dengan aku yang sekarang.
Sudah berubah semua pancakandanya Bante. Wah. Kan ya. Jadi itu ya. Nah. Namo Buddhaya Bante, nama tanya. Dalam kehidupan dari tak saja akan salah paham. Kalau sudah terjadi salah paham dan akhirnya setelah kejadian itu kita melihat ke dalam diri, mungkin kita juga ada salah atau dua belah pihak gitu. Dalam hati kita maafkan, tapi kedepannya kita menghindari kontak baik, kontak berhubungan ataupun papasan atau apa. Apakah itu suatu tindakan yang benar untuk menghindari perselisihan selanjutnya dan termasuk yang dalam hati kita katakan maaf itu, apakah memang betul yang tepat untuk Bante? Ya, itu akan bisa dilakukan kalau yang diajak berselisih paham itu bukan keluarga kita. Kalau yang diajak berselisih paham itu keluarga kita, mau ngindar berapa lama? Iya Bante, untuk yang bukan dalam keluarga kita, Iya. artinya teman mungkin ya Bante. Iya, betul. Bisa, boleh kok ndak mendekati orang kalau memang kita rasa kurang cocok. Karena jenis ketemu jenis. Betul. Dan ini disampaikan oleh guru agung kita. Di dalam Sutta ada. Jadi suatu ketika ada Bante Sariputta sedang berjalan. Di belakangnya banyak sekali murid. Kemudian ada Bante Moggallana juga jalan. Di belakangnya banyak sekali murid. Kemudian ada Bante-Bante senior lainnya, sampai terakhir Bante Dewadatta juga jalan. Di belakangnya banyak sekali ada murid. Guru agung kita mengatakan, murid-muridnya Bante Sariputta itu semua punya kebijaksanaan. Murid-muridnya Bante Moggallana itu semua punya kemampuan gaib yang luar biasa. Kenapa? Jenis ketemu jenis. Terakhir guru agung kita ngomong, itu murid-muridnya Dewadatta. Ya begitulah. Jadi tidak masalah misalkan kita merasa kok tidak nyaman karena kita sudah cek ke dalam diri. Ini saya sudah sesuai dengan Dhamma secara jujurnya. Kemudian dia tidak sesuai dengan Dhamma, boleh kok menjauh. Apalagi bukan kerabat. Kalau bisa dikondisikan untuk sama-sama berubah ke arah yang baik, bagus. Tapi kalau dirasa sepertinya tidak memungkinkan, jaga kedamaian pribadi. Makanya ketika ada konflik itu, pertama kali adalah dengan menumbuhkan metta dulu. Metta maksudnya adalah, dia itu teman saya, kita harus punya pemahaman, harus punya toleransi. Kemudian, kalau itu tidak mempan, masih ada kebencian karena perselisihan itu, kembangkanlah karuna. Ketika berselisih seperti ini, sebetulnya kita sama-sama menderita. Dia juga menderita. Sehingga kita bisa, ya sudahlah, menahan diri. Kalau tidak bisa juga, bagaimana? PK. Maksudnya bagaimana? Kita menjaga ketentraman pribadi. Jangan sampai karena sering berkontak dengan yang tidak sesuai, kita jadi tidak tentram. Manggala Sutta pertama apa? Asewana cabalana katanya. Dan ciri orang yang bala itu artinya kekanak-kanakan. Suka cari perkara. Kalau tahu ada orang suka cari perkara, tidak usah terlalu dekat. Tapi kalau hanya menyapa ya silahkan. Menyapa silahkan. Tetapi jangan sampai cara pikir kita, cara ucapan kita menjadi seperti dia.
Itu yang disebut sebagai sewana. Jadi hidup bareng itu artinya begitu. Kita ngikut dia. Tapi kalau dia datang ke kita, ya kita sambut dengan baik. Yang penting kita dulu selamat. Ya, enggak apa-apa. Kabur-kabur dikit enggak apa-apa. Tapi kalau sama keluarga, nah itu yang agak berat memang. Makanya saya juga enggak punya keluarga kan. Semoga menjawab ya. Ya, mudah-mudahan.